Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Kusnul, serta teman-teman sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai materi pasar modal. Tentunya pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dan saya sendiri, yaitu Muhammad Iqbal Ramadan sebagai moderator sekaligus editor dari kelompok ini. Saya Siti Nur Fadilah. Saya R.A. Nadia Indah Nur Septiani. Saya Dujayanti. Saya Kinkin Elgi Lestari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat mengenai pasar modal, mulai dari pengertian hingga sejarah perkembangannya di Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pertemuan ini dilakukan melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Nah, bagi perusahaan, pasar modal berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendanaan jangka panjang guna mengembangkan usaha. Sementara itu, bagi masyarakat, pasar modal menjadi sarana investasi yang dapat memberikan keuntungan di masa depan. Selain sebagai sarana pendanaan dan investasi, pasar modal juga mendorong terciptanya transparansi dan efisiensi. Karena perusahaan yang terdaftar wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan investor. Selanjutnya kita masuk sejarah pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia mulai aktif secara formal sejak tahun 1990. Pada tahun 1994, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat berada di 469.640. Namun, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan IHSG mengalami penurunan yang cukup tajam. Meskipun sempat terpuruk, pasar modal di Indonesia kembali bangkit pada awal tahun 2000-an. Pertumbuhan ini terlihat dari peningkatan IHSG yang pada tahun 2007 melonjak hingga 5.265% dibanding penutupan tahun 1994. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Sehingga tahun 2011 kapitalisasi pasar mencapai sekitar 3.549 triliun dan jumlah emiten terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar modal memiliki peran penting sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang serta menjadi indikator perkembangan ekonomi nasional. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya berperan dalam dua investasi, tapi juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian Indonesia. Peranan pasar modal. Yang pertama, sarana penghimpunan dana jangka panjang. Pasar modal memungkinkan perusahaan dan pemerintah memperoleh dana dalam jumlah besar tanpa bergantung pada pinjaman bank. Dana ini bersifat jangka panjang sehingga cocok untuk ekspansi usaha, pembangunan infrastruktur, dan investasi strategis. Tanpa pasar modal, pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas oleh kapasitas perbankan. Yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat. Pasar modal memberi alternatif penempatan dana dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan atau deposito. Investor bisa memilih instrumen sesuai profil risiko, mulai dari saham yang berisiko tinggi hingga obligasi yang relatif stabil. Ini membuat masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga pemilik sebagai sebagian dari kegiatan ekonomi. Yang ketiga itu adalah penyedia likuiditas. Likuiditas ini memungkinkan investor menjual kembali efek yang dimilikinya kapan saja tanpa harus menunggu perusahaan dilikuidasi. Tingkat likuiditas yang tinggi meningkatkan minat investor karena resiko terjebak investasi menjadi lebih kecil. Pasar modal yang liquid mencerminkan pasar yang sehat. Yang keempat, sarana penilaian kinerja perusahaan. Harga saham terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran yang mencerminkan persepsi publik terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Manajemen perusahaan dipaksa lebih disiplin karena kinerja buruk akan langsung tercermin pada harga saham dan kepercayaan investor. Yang kelima, mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan.
Perusahaan terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi material secara berkala. Kewajiban ini menekankan praktik manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas. Jadi pasar modal secara tidak langsung memperbaiki kualitas tata kelola perusahaan. Kemudian jenis-jenis pasar modal, yang pertama adalah pasar primer, adalah tempat pertama kali efek ditawarkan kepada publik. Seperti pada saat IPO, dana hasil penjualan langsung masuk ke perusahaan. Risiko investor relatif lebih tinggi karena belum ada harga pasar yang terbentuk, tetapi potensi keuntungannya juga besar. Lalu yang kedua adalah pasar sekunder. Itu adalah tempat perdagangan efek yang sudah beredar, baik di bursa efek maupun OTC market. Transaksi di pasar ini tidak menambah dana ke perusahaan, tetapi menentukan harga pasar efek tersebut. Pasar sekunder adalah penentu likuiditas dan efisiensi pasar modal. Yang ketiga adalah pasar OTC atau over the counter. Pasar OTC ini digunakan untuk efek yang tidak tercatat di bursa. Perdagangannya lebih fleksibel, tetapi resikonya lebih tinggi karena pengawasan dan transparansi lebih rendah. Biasanya dimanfaatkan untuk transaksi tertentu atau efek dengan karakteristik khusus. Yang keempat, pasar negosiasi. Pasar ini digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dengan harga yang disepakati langsung oleh para pihak. Umumnya dilakukan oleh investor institusi, tujuannya menghindari fluktuasi harga di pasar reguler. Lalu instrumen pasar modal ini yang pertama adalah saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Keuntungan investor berasal dari dividen dan capital gain. Risiko saham tinggi karena nilainya sangat dipengaruhi kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi, tetapi dalam jangka panjang memberikan potensi imbal hasil paling besar. Yang kedua, obligasi. Obligasi ini adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Investor memperoleh pendapatan tetap berupa bunga dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Risiko obligasi lebih rendah dibanding saham, tetapi imbal hasilnya juga lebih terbatas. Yang ketiga, reksadana. Reksadana menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen oleh manajer investasi. Instrumen ini cocok bagi investor pemula karena menawarkan diversifikasi dan pengelolaan profesional. Kelemahannya adalah investor tidak memiliki kendali langsung atas keputusan investasi. Yang keempat adalah derivatif. Derivatif ini seperti opsi dan futures digunakan untuk melindung nilai maupun spekulasi. Nilainya bergantung pada aset dasar. Instrumen ini beresiko tinggi dan tidak cocok bagi investor yang belum memahami mekanisme pasar secara mendalam. Yang kelima adalah right issue atau HMETD. Right issue ini memberi hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru dengan harga tertentu. Tujuannya adalah untuk menambah modal perusahaan tanpa mengencerkan kepemilikan pemegang saham lama secara tidak adil. Yang keenam adalah waran. Waran ini memberi hak membeli saham di masa depan pada harga tertentu. Biasanya diterbitkan sebagai insentif. Waran ini berisiko tinggi karena nilainya sangat tergantung pergerakan harga saham induk. Ringkasannya adalah pasar modal bukan sekadar tempat jual beli saham, tapi sistem yang menggerakkan investasi, disiplin perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya di sini ada fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sumber penghimpun dana. Pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, yaitu investor. Perusahaan yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, ekspansi bisnis, penambahan modal kerja, atau restrukturisasi keuangan dapat masuk ke pasar modal dengan menerbitkan saham maupun obligasi. Melalui pasar modal, perusahaan dapat menghimpun dana dalam jumlah besar sesuai kebutuhan tanpa batasan nominal tertentu selama mendapat minat dari investor. Dana yang diperoleh ini bersifat jangka panjang sehingga lebih stabil dibandingkan pinjaman jangka pendek. Selain itu, khusus pada penerbitan saham, perusahaan tidak memiliki kewajiban mengembalikan dana seperti utang, melainkan hanya berbagi keuntungan dalam bentuk dividen. Selanjutnya itu, yang kedua ada pasar modal berfungsi sebagai sarana investasi.
Pasar modal menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat selain menabung di bank atau melakukan investasi langsung, seperti usaha pribadi dan properti. Investor dapat memilih berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti saham, obligasi, reksadana, dan surat berharga lainnya, dengan tujuan dan tingkat risiko yang diinginkan. Melalui investasi di pasar modal, keuntungan berupa dividen, bunga, dan capital gain. Selain itu, pasar modal memberikan kemudahan dalam hal likuiditas karena instrumen investasi dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Adanya keterbukaan informasi juga membantu investor dalam mengambil keputusan investasi secara lebih rasional dan terukur. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pasar modal sebagai pendorong investasi. Pasar modal yang berkembang dengan baik, transparan, dan terpercaya akan mendorong meningkatnya aktivitas investasi. Semakin baik kondisi pasar modal, semakin banyak perusahaan yang tertarik untuk mencatat sahamnya di bursa guna memperoleh pendanaan. Di sisi lain, investor baik dalam negeri maupun luar negeri akan semakin percaya untuk menanamkan dananya melalui pembelian surat berharga di pasar modal Indonesia. Hal ini berdampak positif pada peningkatan arus investasi, pertumbuhan dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perekonomian nasional. Selanjutnya di slide ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal. Faktor yang pertama itu adalah penawaran sekuritas. Penawaran sekuritas berasal dari perusahaan atau emiten yang menerbitkan saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya. Semakin banyak perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang, maka semakin besar pula penawaran di pasar modal. Selanjutnya faktor kedua yaitu permintaan sekuritas. Permintaan berasal dari investor, baik individu maupun institusi. Tingkat permintaan ini sangat dipengaruhi oleh harapan keuntungan, tingkat resiko, serta kepercayaan investor terhadap kondisi pasar. Terus selanjutnya itu ada faktor kondisi politik dan ekonomi. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong minat investasi. Sebaliknya, kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil dapat menyebabkan investor menahan dananya. Selain itu, hukum dan peraturan juga sangat berpengaruh terhadap pasar modal. Regulasi yang jelas dan tegas bertujuan untuk melindungi investor serta menciptakan pasar yang adil, tertib, dan transparan. Terus, faktor terakhir itu adalah peran lembaga pendukung seperti Bursa Efek Indonesia, KPI, dan KSI. Lembaga-lembaga ini berperan dalam memastikan proses perdagangan dan penyelesaian transaksi berjalan dengan aman dan efisien. Terus di slide selanjutnya saya akan menjelaskan itu mekanisme pasar modal. Dalam mekanisme pasar modal terdapat beberapa pihak utama. Yang pertama adalah perusahaan atau emiten, yaitu pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan menerbitkan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Terus pihak kedua itu investor, yaitu individu atau institusi yang menanamkan modal sesuai dengan tujuan investasi dan profil resikonya. Proses jual beli efek difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia sebagai tempat perdagangan. Selain itu terdapat lembaga Self-Regulatory Organization atau SRO, yaitu BI sebagai penyelenggara perdagangan, KPI yang menjamin penyelesaian transaksi, serta KSI yang menyimpan dan menyelesaikan efek secara elektronik. Dengan mekanisme dan dukungan lembaga tersebut, pasar modal dapat berjalan secara teratur, transparan, dan dapat dipercaya. Materi selanjutnya ada mekanisme pasar modal. Yang pertama, perusahaan atau emiten, pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, yakni menerbitkan instrumen finansial seperti saham, obligasi, reksadana, dan suku kepada publik. Lalu, yang kedua ada investor, pihak yang menanamkan modal,
yang memiliki kelebihan dana, bisa individu atau institusi. Penempatan modal disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Yang ketiga, ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, yakni penyedia sarana perdagangan efek, membuat aturan perdagangan, menjaga likuiditas, menyediakan fasilitas transaksi, dan menjamin penyelesaiannya. Nah, mekanisme intinya dimulai dari emiten yang butuh dana, kemudian menerbitkan efek. Efek ini dibeli oleh investor yang ingin mendapatkan imbal hasil. Seluruh transaksi ini difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia yang bertindak sebagai pasar yang terorganisir dan teratur. Yang keempat, ada Self-Regulatory Organization atau SRO. Nah, ada BEI, yakni tempat perdagangan efek sudah dibahas. Namun, di sini ditekankan perannya dalam regulasi diri. Lalu ada KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, yang menjamin penyelesaian transaksi, clearing dan penjaminan, memastikan setiap transaksi yang terjadi akan diselesaikan sesuai ketentuan. Lalu ada KSEI, yaitu Custodian Central Efek Indonesia, yang menyimpan dan menyelesaikan efek secara elektronik. Kustodian. Nah, ini bertindak sebagai banknya efek dan aset investor. Selain BEI sebagai pasarnya, ada 2 SRO penting lainnya yang udah dijelaskan tadi. Ada KPEI yang memastikan uang dan efek berpindah tangan dengan aman, dan KSEI yang menyimpan semua aset investasi kita secara elektronik, membuatnya praktis dan terjamin. Lalu, yang kelima, ada lembaga penunjang. Ada bank kustodian yang menyediakan jasa penyimpanan aset efek, Biro Administrasi Efek yang mencatat kepemilikan efek khususnya saham, wali amanat yang mewakili kepentingan investor khususnya obligasi, pemeringkat efek memberi peringkat resiko kredit pada obligasi. Nah, mereka mendukung kelancaran operasional pasar modal. Lalu, yang keenam, ada profesi penunjang akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris. Mereka memastikan keterbukaan legalitas dan tata kelola perusahaan emiten. Contohnya, akuntan memastikan laporan keuangan emiten wajar dan transparan. Lalu, yang ketujuh, ada regulator, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tujuannya menjelaskan peran pengawasan tertinggi. Nah, poin kunci untuk OJK ini adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pasar modal. Tujuannya agar pasar modal berjalan secara teratur, wajar, transparan, dan akuntabel. Di atas semua aktor dan lembaga tadi, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang merupakan regulator yang memastikan seluruh ekosistem pasar modal berfungsi dengan baik, melindungi kepentingan investor, dan mencegah praktik yang merugikan. Jadi mereka ini adalah wasit utama di pasar ini. Baik, selanjutnya di sini ada cara berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, memahami profil resiko dan tujuan keuangan. Investor perlu mengetahui tingkat toleransi resiko, mau itu rendah, sedang, ataupun tinggi, serta tujuan investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, memilih instrumen investasi. Pilihlah instrumen yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, exchange trend fund atau ETF, dan sukuk. Ketiga, membuka rekening efek dan rekening dana nasabah atau RDN. Investor harus membuka rekening efek dan RDN melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang keempat, melakukan analisis investasi sebelum melakukan pembelian. Investor disarankan melakukan analisis fundamental dan analisis teknikal untuk menilai potensi keuntungan dan resiko. Yang kelima, melakukan transaksi di bursa efek. Transaksi jual beli efek dilakukan melalui aplikasi atau sistem perdagangan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, memantau dan mengevaluasi portofolio. Investor perlu memantau kinerja portofolio secara berkala dan menyesuaikan strategi investasi sesuai kondisi pasar dan tujuan keuangan. Yang ketujuh dan terakhir yaitu mengetahui hak dan kewajiban investor. Investor memiliki hak atas dividen, keikutsertaan dalam RUPS, serta akses keterbukaan informasi.
sekaligus kewajiban mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Lalu selanjutnya di sini ada praktik yang dilarang dalam pasar modal. Yang pertama yaitu ada insider trading. Insider trading merupakan praktik jual beli efek yang dilakukan berdasarkan informasi material yang bersifat rahasia dan belum tersedia untuk publik. Praktik ini melanggar etika serta peraturan pasar modal karena menimbulkan ketidakadilan antara investor. Yang kedua, manipulasi pasar atau market manipulation. Manipulasi pasar adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan perubahan harga, efek secara tidak wajar, sehingga menyesatkan investor lain dan merusak mekanisme pasar yang sehat. Yang ketiga, penipuan laporan keuangan atau false reporting. Penipuan laporan keuangan terjadi ketika perusahaan menyampaikan informasi keuangan yang tidak benar atau menyesatkan dengan tujuan meningkatkan harga saham atau menarik minat investor secara tidak wajar. Lalu selanjutnya yaitu ada kejahatan di pasar modal. Yang pertama ada front running. Front running merupakan praktek di mana pialang melakukan transaksi terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi sebelum mengeksekusi perintah transaksi milik klien. Tindakan ini merugikan investor dan melanggar prinsip keadilan dalam pasar modal. Yang kedua ada churning. Churning adalah praktik melakukan transaksi terhadap secara berlebihan oleh pialang dengan tujuan peningkatan komisi tanpa mempertimbangkan kepentingan maupun potensi keuntungan bagi klien. Yang ketiga, penawaran investasi ilegal. Penawaran investasi ilegal meliputi skema Ponzi, money game, serta penawaran efek yang dilakukan tanpa izin dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Praktek ini beresiko sangat tinggi dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Nah, di slide ini kita akan bahas tentang perkembangan pasar modal di Indonesia. Kalau dilihat secara garis besar, pasar modal di Indonesia itu berkembangnya pesat banget, terutama dalam 2 dekade terakhir. Dari yang awalnya masih terbatas, sekarang udah jadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Nah, salah satu buktinya bisa kita lihat dari kapitalisasi pasar yang terus meningkat sampai ke angka triliunan rupiah. Ini artinya nilai total perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa juga makin besar. Selain itu, jumlah emiten atau perusahaan yang masuk ke pasar modal juga bertambah signifikan. Kalau dulu di tahun 1994 cuma sekitar 100-an perusahaan, sekarang jumlahnya sudah lebih dari 400 emiten. Ini nunjukin kalau makin banyak perusahaan yang percaya pasar modal sebagai sumber pendanaan. Nah, bukan cuma dari sisi perusahaan aja, dari sisi investor juga kelihatan banget perkembangannya. Jumlah investor, baik investor lokal maupun asing, terus bertambah. Volume transaksi harian juga melonjak tajam, yang artinya aktivitas jual beli saham makin ramai. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia yang semakin tinggi. Walaupun sempat terdampak oleh krisis ekonomi global, pasar modal Indonesia tetap mampu bangkit. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tetap nunjukin tren pertumbuhan dalam jangka panjang. Karena itu, IHSG sering dijadikan indikator utama untuk melihat kondisi dan kemajuan pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Nah, dari semua materi tadi bisa kita simpulin kalau pasar modal itu punya peran yang sangat penting dalam perekonomian. Pasar modal merupakan mekanisme keuangan formal yang mempertemukan dua pihak utama, yaitu investor dan emiten. Investor adalah pihak yang punya dana, sedangkan emiten adalah perusahaan yang membutuhkan dana. Pertemuan ini terjadi melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Bagi perusahaan, pasar modal berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha. Sementara bagi investor, pasar modal menjadi sarana investasi untuk mendapatkan keuntungan baik dari kenaikan harga saham maupun dari dividen. Nah, pergerakan pasar di pasar modal sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kinerja internal perusahaan seperti laporan keuangan dan manajemen, sampai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan situasi politik. Karena itu, pasar modal bisa dibilang cukup dinamis dan sensitif terhadap berbagai perubahan. Jadi, secara keseluruhan, pasar modal bukan cuma tempat jual beli saham, tapi juga menjadi indikator penting kesehatan ekonomi suatu negara dan berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Baik, itu tadi adalah
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.